Pukul 3 malih waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahaso Minang. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hariko kami sampaikan berita utama. Wali Kota Padang Panjang mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun kota. Untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis PKG, pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan sebanyak 23 puskesmas. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Berita pertama siang hariko diawali berita dari reporter Nofri. Wali Kota Padang Panjang mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun kota sesuai visi serta misi nan Allah ditetapkan. Berikut laporannya. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis didampingi Wakil Wali Kota Alex Saputra mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangun kota sesuai visi misi dan Allah ditetapkan. Hal itu disampaikannya saat acara ramah tamah Sarato Buku Basamu jo sejumlah stakeholder beberapa waktu lalu. Tampak hadir forum koordinasi pimpinan daerah, jajaran penjabat Pemko, tokoh masyarakat, pemangku adat, niniak mama, bundu kanduang, kepala BUMN, kepala BUMD, Sarato para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Henry Arnis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota serta seluruh pemangku kepentingan membangun Padang Panjang. Dirinya mohon doa serta dukungannya agar dapat bersama-sama membangun Padang Panjang. Banyak nan harus dikerajukan serta secapainya akan mulai berdiskusi mengenai anggaran. Henry mengatakan prioritas utama adalah bidang pendidikan, kesehatan, serta penyediaan makan bergizi gratis sesuai asta cita Presiden Prabowo. Sebagai wali kota yang pernah menjabat pada periode 2003-2008, Henry juga mengajak Forkopimda saling berkolaborasi membangun kota. Dirinya mengingatkan pesan Presiden Prabowo saat kegiatan retreat di Magelang, yakni membangun daerah harus dilakukan bersama Forkopimda agar hasilnya lebih optimal. Kami mohon doa dan dukungannya untuk bisa bersama-sama kita bangun kota Padang Panjang. Kita bersama seluruhnya stakeholder yang ada di kota ini, kita saling bekerja sama membangun kota ini dengan visi misi yang ada. Henry menambahkan, jika seluruh elemenlah bersinergi, dirinya yakin Padang Panjang akan menjadi kota yang lebih baik. Nofri melaporkan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah menyampaikan pidato sambutan pertama dalam masa jabatannya untuk periode 2025-2030 di Rape Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dalam pidato itu, Gubernur Mahyildi menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk menghadapi tantangan pembangunan dan ado. Jo kolaborasi nan kuat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bisa mewujudkan visi Sumatera Barat madani nan unggul dan berkeadilan dalam 5 tahun kamuko. Dijelaskan bahwa visi itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat Sumatera Barat nan religius dan maju, jo pembangunan dan berlandaskan pada nilai-nilai adat dan syariat Islam. Diharapkan pada masa jabatan 2025-2030 menjadi langkah awal dalam mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Provinsi Sumatera Barat nan bertujuan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Berita selanjutnya dari reporter Yudi Prama Agustino. Untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis PKG, pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan sebanyak 23 puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Berikut laporannya. Pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan sebanyak 23 puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG dalam rangka mencegah penyakit secara dini dan diderita masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam Henry Rusdian mengatakan ke-23 puskesmasku siap melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis secara baik dan memastikan seluruh fasilitas kesehatan siap melayani masyarakat. Pemeriksaan kesehatan gratisku bagi masyarakat yang sedang berulang tahun dan dapat dimanfaatkan mulai dari tanggal ulang tahunnya hingga 30 hari setelahnya. Menurut Henry Rusdian, programku bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini guna mencegah berbagai penyakit serius.
Hasil survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar kematian di Indonesia sabananya dapat dicegah, namun rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala menyebabkan angka kematian tetap tinggi. Untuk itu, sambung Hendri Rusdian, program pemeriksaan kesehatan gratisko diharapkan menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui deteksi dini penyakit. Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dalam mendukung cita atau quick wins dari pemerintahan Pak Prabowo, di mana salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Kita di Dinas Kabupaten Agam telah menyiapkan 23 puskesmas untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini, itu kan sasarannya mulai dari bayi baru lahir, kemudian balita sampai anak sekolah, kemudian usia dewasa, lanjut usia. Jadi ada 4 kriteria yang akan kita layani dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini yang telah kita mulai di beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Agam. Hendri Rusdian berharap program pemeriksaan kesehatan gratisko mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak. Dek pemerintah Kabupaten Agam alah didukung dek Kementerian Kesehatan melalui anggaran serta penyediaan alat dan bahan habis pakai. Yudi Prama Agustino melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG di 2 puskesmas, yakni Puskesmas Sasak dan Puskesmas Simpang Ampe. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Pasaman Barat Julita Fitrinasari mengatakan program CKG itu dapat dimanfaatkan bagi masyarakat nan sadang atau alah melewati masa 30 hari sejak tanggal ulang tahunnya. Ditambahkan pelaksanaan CKG didukung inovasi teknologi kesehatan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kesehatan Nasional SIKN sarupa aplikasi Satu Sehat dan aplikasi Sehat Indonesiaku ASIK. Melalui inovasi itu, masyarakat dapat memantau kondisi dan perkembangan kesehatannya secara digital. Tablik Akbar Ramadan Palestina Ampe Baleh Ampe 26 Hijriah 2025 Masehi digelar Universitas Fort de Kock UFK Bukit Tinggi, hadirkan ulama besar Palestina Syekh Al-Taman As'ad Abir Maleh. Barikui Joni Marbeta menurunkan laporannya. Ulama besar Palestina Syekh Al-Taman As'ad Abir Maleh dalam acara Tablik Akbar Ramadan Palestina 1446 Hijriah atau 2025 Masehi nan digelar Lembaga Dakwah Kampus LDK Keifu Al-Mutakin Universitas Fort de Kock UFK Bukit Tinggi melibatkan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina KNRP juga dihadiri Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Fort de Kock UFK Bukit Tinggi Nurse Ratna Dewi SKMKEP dengan topik nan diangkat memahami kondisi terkini Palestina berdaya bersama membangun Palestina. Juga di acara Tablik Akbar tegasan adunyo desas-desus warga negara Palestina akan direlokasi pemindahan dilakukan di Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Karanuan bangunan nan adu di Palestina porak-poranda akibat parang nan dilakukan di Zionis Israel bahwa tu sesungguhnya indak batu serupa diutarakan dan ditegasan di ulama besar Palestina Syekh Al-Taman As'ad Abir Maleh nan kiniko menimba ilmu S1 di Jordania. Juga ulama besar Palestina Syekh Al-Taman As'ad Abir Maleh pastian rakyatnya indah akan pindah dari tanah Palestina sampai kapanpun. Dan desa-desus dikobarkan tu de Donald Trump dirinya melihat sebagian masyarakat pindah. Itu pun dalam jumlah nan kete. Dan untuk tujuan tertentu serupa berubah dan lain sebagainya. Sekitar relokasi nan dibusan tu indak batua dan indak akan terjadi sampai kapanpun. هذه التصريحات هي وهم من الخيال فلم يذهب إلى الآن نازحين إلا لأغراض مهمة كالمرض مثلا ولا يوجد علاج لهم في غزة فخرجوا مثلا إلى مصر وهؤلاء قد ذهبوا بأعداد قليلة وهذا لا يسمى نزوح بل خروج للمرض فهذه ما يقوله هذا ترامب هو أوهام في شيء مستحيل ما شاء الله أنا مطلع شخصيا على الجهود الإندونيسية في دعم إخوتهم في غزة ولذلك هي
إندونيسيا يعني تكون من أوائل الداعمين لإخوانهم في غزة. لهم جزيل الشكر والتقدير، وأيضا لبرامجهم في رعاية ونشر هذه القضية الشريفة، فلم يسبقهم فيها أحد وجزاهم الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول للحكومة الإندونيسية أولا على رعايتها لهذه الأشياء ودعمها لهم، والشكر الثاني لإذاعة الحكومة الإندونيسية RRI على جهودهم أيضا بنشر هذه الراديوهات ونشر هذه البرامج لخدمة القضية الفلسطينية. Serpu diketahui kini masyarakat nan alam meninggal dunia capai 50.000 jiwa dan dari 37 rumah sakit nan didirian di lembaga kesehatan dunia hanya 7 balik rumah sakit nan tasiso di antaranya rumah sakit Eropa, dan dengan kekuatan doa seluruh umat muslim termasuk nan ada di kota Bukit Tinggi bisa memanjatkan doa agar masyarakat di Palestina bisa kuat hadapi bencana peperangan entah kapanpun berakhirnya. Joni Marbeta mengaban untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperperin Kota Bukit Tinggi pastikan pengawasan gas LPG bersubsidi 3 kg taruh dipantau dari sisi ketersediaan hingga harganya di pasaran di masa bulan Ramadan sampai balik 46 Hijriah. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko Bukit Tinggi melalui Dinas Perdagangan Jo Perindustrian Disperperin memastikan langkah pengawasan gas LPG bersubsidi 3 kg taruh digencarkan secara masif. Khususnya di masa Ramadan 1446 Hijriah 2025 kini Kepala Bidang Kabid Perindustrian Jo Perdagangan Disperperin Kota Bukit Tinggi Hendra Antoni Hatta Kapado RRI mengatakan bahwa sebagai regulator daerah pihaknya kini tarwih menginventarisir ketersediaan gas LPG bersubsidi 3 kg nan terdata di ampe agen Jo 95 pangkalan resmi dalam penyaluran gas melon kini Kapado lapisan masyarakat penerima manfaat seperti pelaku UMKM hingga masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai upaya menjaga penyaluran gas LPG bersubsidi 3 kg secara tepat sasaran. Kepala Bidang Kabid Perindustrian Jo Perdagangan Disperperin Kota Bukit Tinggi Hendra Antoni Hatta juga mengungkapkan seluruh agen Jo pangkalanan terdata kini alah memiliki alokasi masing-masing sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET dan berlaku kini di Kota Bukit Tinggi yakni 17.000 per tabungnya. Dia kan terdaftar bagi yang penerima itu Pak, dan juga ditasga bagi UMKM yang ada di Kota Tinggi terkait dengan gas 3 kg ini Pak. Jadi masing-masing agen itu dia sudah ada kuotanya. Yang pasti kita lalu menginginkan harga head itu harus ditempel di mana tempat pangkalan itu, termasuk juga di agen-agen. Kepala Bidang Kabid Perindustrian Jo Perdagangan Disperperin Kota Bukit Tinggi Hendra Antoni Hatta berharap agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan ataupun gejolak harga nan biasanya terjadi di waktu-waktu tertentu seperti di masa Ramadan 1446 Hijriah 2025 kini Dari Kota Bukit Tinggi, Awan Ahmad Fauzan RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman mengusulkan kepada Pemprov Sumatera Barat untuk kuota LPG tabung 3 kg sebanyak 8.000 ampe balih metrik ton MT di tahun 2025 Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Pasaman, Ari Purnama Dinata mengatakan, usulan itu telah disampaikan kepada pihak Pemprov Sumbar per tanggal 8 November 2024 lalu. Disampaikan kuota LPG 3 kg itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro sesuai aturan penerima yang ditetapkan BPH Migas. Pemkab Pasaman akan tarui mencermati perkembangan dari pemerintah pusat tentang adanya perubahan regulasi, perubahan pangecer ke subpangkalan. Pengangkatan Elizar sebagai PJ Sekda Tanah Datar diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintah jo meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Berikut laporan Irsyad. PJ Sekda Kabupaten Tanah Datar, Elizar, memiliki tugas untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perangkat daerah, serta memastikan pelayanan administratif berjalan efektif. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan bahwa Sekda memegang peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Bupati saat pelantikan Sekda itu. Dia menyampaikan bahwa Sekda harus memahami perkembangan yang terjadi, serta mampu mengoptimalkan potensi daerah agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara baik. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peningkatan disiplin jo kinerja aparatur sipil negara dalam mendukung jalannya pemerintahan. Jo kebutuhan pembangunan dan tarif berkembang, koordinasi juga kerjasama jo berbagai pihak menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kami juga mengucapkan selamat pada Bapak Elizar SH serta Ibu yang baru saja kita saksikan dilantik sebagai pejabat sekretaris daerah.
Ini sesuai dengan rekomendasi dari Bapak Gubernur Sumatera Barat. Pelantikan pejabat sekretaris daerah ini merupakan tindak lanjut dari dilantiknya yang lama Bapak Iqbal sebagai Kepala Dinas Pangan di Provinsi Sumatera Barat. Tentunya kita berharap tugas yang diemban Sekda bukanlah tugas yang ringan. Ini sangat berat. Karena pejabat sekretaris daerah itu hampir sama dengan DPD. Jadi semua hak itu diterima. Tentunya kewajibannya juga harus dilakukan. Bupati Tanah Datar juga menambahkan bahwa pihaknya bersama Wakil Bupati Ahmad Fadli akan tarif berupaya meningkatkan pelayanan publik. Dirinya juga menegaskan bahwa disiplin job profesionalisme ASN harus tetap menjadi prioritas dalam bagian pelayanan kepada masyarakat. Irsyad melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pasaman masih menunggu petunjuk teknis juknis proses tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU Pilkada Pasaman. Ketua Divisi Teknis KPU Pasaman, Julius Ran, mengatakan dalam waktu dekat akan diterbitkan KPU RI juknis pelaksanaan PSU serentak di Indonesia. Julius Ran mengakui alun bisa memastikan teknis pendaftaran para calon nan bakal berlangsung di PSU. Dipastikan juga pihaknya akan sangat teliti dalam proses pencalonan di PSU Pilkada Pasaman nanti. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah ingatkan Wali Kota Ramlan Nurmatias jo Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz supaya harmonis jo indak pacah kongsi dalam pemerintahan. Selangkoknya Ahmad Ihsan melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat minta pasangan kepala daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias dan Ibnu Aziz menjadi pemimpin dan solid serta melengkapi. Hal itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyaldi Ansarullah dalam sambutannya yang dibacakan di Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Barlius. Buya Mahyaldi Ansarullah mengatakan Wali Kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias dan Wakil Wali Kota Ibnu Aziz merupakan kesatuan dalam melaksanakan keraju pemerintahan untuk mewujudkan visi misi dan arah dicanangkan. Dikatakan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan provinsi, sehingga wali kota dan wakil wali kota perlu menyusun program pembangunan itu dan terintegrasi dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi harus memastikan konsolidasi program prioritas pemerintah pusat di pemerintah provinsi agar memberikan manfaat bagi masyarakat kota Bukit Tinggi secara keseluruhan. Dia terbukti di lapangan. Saudara Haji Ramlan Nurmatias SH dan Saudara Ibnu Aziz SCP dapat menjadi pemimpin yang solid, saling melengkapi dan bekerja sebagai satu kesatuan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan provinsi. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada wali kota dan wakil wali kota agar menyusun program pembangunan yang terintegrasi dengan visi dan misi gubernur Provinsi Sumatera Barat. Pastikan program-program pemerintah pusat dan provinsi dapat dikonsolidasikan dengan baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyaldi menyampaikan wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi dalam menjalankan tugasnya mempunyai porsi tanggung jawab masing-masing dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 sampai balik tentang pemerintahan daerah. Disebutkan pasangan kepala daerah itu harus memahami dan menghormati batas kewenangannya sebagai kunci untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas pemerintahan. Pihaknya menjalankan ketidakharmonisan kepala daerah di wakilnya ke menghambat pembangunan, melemahkan birokrasi, dan menggoyahkan kepercayaan publik. Saya ingin mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, wali kota dan wakil wali kota memiliki porsi tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Memahami dan menghormati batas kewenangan ini adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas pemerintahan. Ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya hanya akan menghambat pembangunan, melemahkan birokrasi, serta menggoyahkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, saya berharap sementara itu rekam jejak pasangan kepala daerah di Sumatera Barat pada beberapa periode sebelumnya menjadi perhatian publik dikarenakan terdapat bupati dan wakil bupati, baik 7 wali kota, wakil wali kota, dan indah harmonis dalam menjalankan pemerintahan, familiar di Minangkabau dengan pacak kongsi. Ketidakharmonisan di pacak kongsi itu dilatar belakangi dengan sejumlah alasan,
baik didasari persoalan pribadi, partai politik, juga persoalan lainnya. Bahkan terkadang imbasnya membawa perubahan terhadap pelayanan publik. Ahmad Iksan melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Kamis 6 Maret 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ampo Muti Utami, salamai siang. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.